Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, siswa-siswi SMPIT Nurul Izzah kelas 7, kita memasuki bab keempat, bab baru, yaitu menghormati ilmu dan ahli ilmu. Ketahuilah bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tak dapat meraih manfaat dari ilmu itu kecuali dengan menghormati ilmu dan ahli ilmu, serta memuliakan dan menghormati guru. Ada yang mengatakan orang-orang yang berhasil dalam menuntut ilmu itu mereka sangat menghormati serta memuliakan ilmu dan gurunya. Dan orang-orang yang gagal dalam menuntut ilmu itu karena mereka enggan menghormati serta memuliakan ilmu dan gurunya. Dikatakan pula bahwa hurmah rasa takut dan hormat itu lebih baik daripada ketaatan. Bukankah engkau lihat bahwa manusia itu tidak menjadi kufur karena maksiat, akan tetapi dia menjadi kufur karena menganggap ringan maksiat dan tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati guru. Ali radhiyallahu anha berkata, "Aku menjadi hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walau hanya satu huruf. Terserah kepadanya jika mau dia akan menjual hamba sahayanya dan jika mau dia tetap memilikinya." Jadi maksudnya di sini, barang siapa mengajari seorang hamba satu ayat dari kitabullah, maka orang yang diajari itu menjadi budaknya. Ini maksudnya ketika kita diajari oleh guru-guru kita, Berarti guru kita itu di hadapan guru kita itu seperti budak. Ya, tahu sendiri budak itu adalah bagaimana sikapnya, pasti menghormati majikannya. Begitu juga mungkin yang diharapkan bahwa ketika seorang murid memposisikan dirinya sebagai budak di hadapan gurunya, itu pasti menghormatinya. Tapi bukan berarti sang guru itu menghinanya atau merendahkannya, bukan seperti itu ya. Jadi kita lebih menghormati ilmu yang kita pelajari dan juga guru yang mengajarkannya. Sehingga enggak semena-mena enggak semena-mena maksudnya ketika kita belajar izin menolak panggilannya Kalau sekarang kan online ya. Jadi di telepon di reject di SMS gak dibales Padahal dia tahu kalau hari ini pembelajaran waktunya apa, dia gak ada izin. Walaupun gak ada sinyal, tapi kan setelahnya kan bisa menghubungi. Nah, itu salah satu adab-adab yang harus kita jaga, bentuk penghormatan terhadap ilmu dan guru. Ada sebuah syair yang pernah dibacakan kepadaku dalam masalah ini. Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya seorang guru. Hak tersebut harus dijaga oleh setiap muslim. Sungguh pantas kiranya jika seorang guru yang mengajar, walau hanya satu huruf, diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat kepadanya. Jadi kalau kamu dinar sama dirham ya, kalau dirham itu lebih ke perak Mungkin kalian bisa perhitungkan. Jadi 1 dirham itu berapa tinggal ngalikan 1000 dirham. Orang yang mengajarimu satu huruf yang engkau butuhkan dalam urusan agama, maka dia ibarat ayah dan ayahmu dalam hal agama. Jadi kalau misalkan kita belajar terkait sholat kemudian Al-Quran dan itu adalah masalah agama kita, maka orang yang mengajarkan itu adalah bapaknya kita dalam hal agama tadi. Guru kami Asyah Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi berkata, guru-guru kami berkata, barang siapa yang ingin putranya menjadi seorang ahli yang alim, hendaknya dia memperhatikan, memuliakan, memberi makan, dan memberikan suatu pemberian kepada para ulama yang sedang dalam pengembaraan ilmu. Jika putranya tidak menjadi orang alim, barangkali kelak cucunya menjadi orang yang alim. Jadi salah satu bentuk penghormatan terhadap guru adalah tidak berjalan di depannya. Jadi tidak menempati tempat duduknya,
tidak mendahului pembicaraan di sisinya kecuali dengan seizinnya, tidak banyak bicara di hadapannya, tidak bertanya sesuatu saat dia sedang gelisah dan jenuh. Jadi memperhatikan waktu yang tepat. Kemudian mengetuk pintu agar segera keluar, tetapi hendaknya menunggu sampai sang guru keluar. Ini adab-adab ya ketika kita berbicara dengan gurunya kita, itu nggak seperti bicara kita sama teman kita. Walaupun dia itu adalah guru yang care gitu ya, peduli sama kita, kita harus jaga adab kita. Jadi kalau SMS, kalau telepon itu dijaga. Sama dengan kalian berbicara sama orang tua ataupun orang yang lebih tua. Jadi kalau SMS itu dijaga sopan santunnya ya. Misalkan, Ustazah mohon maaf, ini saya lagi ada halangan atau gimana. Gak kena. Nah, jangan seperti itu. Jadi dijaga bahasa-bahasa kita. Semoga Allah memudahkan dan memberikan rahmat kepada kita dengan cara kita bersyukur gitu ya, menghormati ilmu dan menghormati guru-guru kita. Caranya bagaimana? Minimal itu adalah berkata sopan ketika berhadapan dengan guru-guru kita. Baik itu berhadapan langsung ataupun lewat sosial media atau chatting atau telepon. Nah, seperti itu. Jadi itu bentuk-bentuk cara kita menghargai ilmu salah satunya. Ya, semoga dimudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.